teman-teman. Jumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu di udara bersama Kak Vita dan Kak Desi. Halo. Apa kabar teman-teman semua? Tentunya baik Kak Vita. Puji Tuhan. Wah, kita sudah masuk di bulan Maret ya Kak Vita. Iya, bener banget. Nah, akan ada kegiatan-kegiatan yang seru ya Kak? Iya, tentunya seru banget yang akan kita lakukan bersama teman-teman. So, teman-teman jangan sampai ketinggalan ya. Terus saksikan dan ikuti ibadah sekolah minggu di udara. Oke, nah sekarang kita mau mulai dulu ya teman-teman ibadahnya. Iya, tapi kita mau berdoa dulu. Kak Vita yang pimpin doa. Oke, Kak Vita berdoa. Yuk teman-teman, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, saat ini kami siap untuk memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, pimpin setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Teman-teman, kita bersama-sama menyanyikan pujian ini ya. Aku bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur. Yeay, puji Tuhan. Ayo kita mau memuji Tuhan. Nyanyi dengan semangat ya teman-teman. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Kekayaan, kemewahan boleh kau ambil. Kekuatan, kedudukan boleh kau ambil. Asalkan jangan kau ambil Yesus Tuhanku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Kita mau tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Puji Tuhan, haleluya. Shalom teman-teman. Wah, teman-teman sudah memuji Tuhan dengan semangat hebat, luar biasa. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman siapkan hati teman-teman. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan sertai pemberitaan firman Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk dapat mengerti dan dapat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar dari Yohanes pasal 9. Teman-teman boleh membuka Alkitabnya ya dan diikuti firman Tuhan dengan membaca Alkitab sambil mendengarkan Kak Kesia bercerita. Nah, firman Tuhan hari ini berjudul Orang Buta yang Disembuhkan Yesus. Nah, teman-teman, di Yohanes pasal 9 diceritakan tentang seorang yang buta sejak lahir yang disembuhkan oleh Yesus.
Orang buta ini sudah sejak lahir ia cacat, teman-teman. Jadi, ia belum pernah melihat wajah papa atau mamahnya. Juga belum pernah melihat indahnya bunga mawar atau lucunya kelinci atau anjing yang jalannya sambil, kalau kelinci jalannya apa? Melompat. Nah, lalu bermain dengan anjing, dia belum pernah lihat hewan ataupun tumbuh-tumbuhan yang sangat indah. Nah, orang ini mengalami kebutaan bukan karena suatu kecelakaan, teman-teman. Atau bukan juga karena penggunaan obat yang salah. Tapi orang ini sejak lahir ia sudah mengalami kebutaan. Wah, sedih sekali ya teman-teman. Orang tua si buta ini juga adalah orang yang kurang mampu. Sehingga ia harus mencari uangnya sendiri, teman-teman. Jadi dia harus mencari nafkah untuk dirinya sendiri dengan cara mengemis di tepi jalan yang ramai dilalui orang. Wah, sedih sekali ya teman-teman. Nah, setiap hari ia duduk di pinggir jalan sambil meminta-minta sedekah dari orang yang lalu lalang di jalan itu. Karena setiap hari si orang ini yang dia buta ada di tepi jalan, maka hampir semua orang itu tahu dan kenal dia. Nah, walaupun dia buta tapi dia tetap bisa mendengar, teman-teman. Dia mendengar percakapan orang-orang yang lalu lalang di jalan itu. Pada waktu itu orang sedang ramai membicarakan tentang Yesus yang membuat banyak mujizat. Nah, di mana orang buta disembuhkan, terus orang yang lumpuh bisa berjalan, kalau orang buta disembuhkan jadi melihat. Nah, bahkan orang mati juga bisa dibangkitkan. Nah, semua cerita tentang Tuhan Yesus yang didengar oleh orang yang buta ini direnungkannya, diingat, dipikirkan dalam-dalam. Dan dalam hatinya dia berharap, kapan ya Tuhan Yesus itu yang diceritakan oleh banyak orang itu lewat jalan sini. Nah, dan suatu hari, wah teman-teman, ketika orang buta ini sedang duduk di pinggir jalan sambil meminta sedekah seperti biasanya, ia mendengar orang banyak berbicara. Semakin siang semakin banyak orang. Wah, kenapa ini kok ramai sekali ya? Ada apa ini ya? Ada apa ini? Apakah seorang pembesar mau lewat? Atau presiden, kalau zaman sekarang presiden. Atau artis mau lewat. Jadi ramai sekali hari itu. Nah, ternyata teman-teman, yang lewat adalah Yesus dan para muridnya yang melewati jalan itu. Wah, padahal dia sudah berharap ya teman-teman ya. Dia berharap kapan ya Yesus itu datang melewati jalan ini. Nah, ternyata Yesus dan rombongan murid-muridnya melewati jalan itu, teman-teman. Dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah mereka berhenti tepat di depan orang yang buta ini. Nah, tapi murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Rabi itu guru, atau Tuhan Yesus dipanggil Rabi. Jadi mereka bilang, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri, orang buta ini sendiri, atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Nah teman-teman, wah muncul pertanyaan seperti ini kepada Yesus. Tapi teman-teman, kita perlu ketahui bahwa ini adalah pikiran yang salah dari murid-murid Yesus, teman-teman. Dan akhirnya Yesus mengkoreksinya, menjelaskan yang lebih benar, yang benarnya seperti apa. Lalu Yesus menjawab. Nah, seperti akan ayat hafalan kita nih pada hari ini, tapi nanti kita akan hafalkan. Yesus menjawab, orang yang lahir cacat bukan akibat dosanya sendiri, bukan pula akibat dosa orang tuanya, melainkan untuk menyatakan kuasa Allah. Nah, teman-teman. Lalu akhirnya Yesus datang mendekat kepada orang buta ini. Kemudian
Tuhan Yesus meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskan pada mata orang buta tersebut. Dan ia berkata, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Maka orang buta ini langsung pergi. Ia membasuh matanya di kolam Siloam. Lalu mukjizat terjadi. Wah, hal yang luar biasa terjadi teman-teman. Orang buta ini bisa melihat. Wah, luar biasa sekali ya Tuhan Yesus ya. Wah, hebat sekali. Nah, teman-teman, apa sih yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Teman-teman, Yesus mengasihi semua orang. Baik dia lahir sempurna dan normal, ataupun dia lahir cacat atau tidak memiliki anggota tubuh yang lengkap. Nah, pada mulanya Allah menciptakan manusia itu sempurna. Namun karena ketidaktaatan dari manusia menyebabkan dosa masuk ke dalam dunia ini, demikian juga sakit penyakit. Nah, tapi teman-teman yang perlu kita ingat, justru melalui tubuh yang kurang lengkap, fisik yang kurang lengkap, atau kita sebut dengan cacat, kita bisa melihat kuasa Allah. Nah, contohnya apa Kak Kesia? Kok bisa Kak Kesia bisa bilang kayak gitu sih? Nah, teman-teman tahu seorang yang bernama Nick Vujicic. Dia tidak memiliki kaki, juga tangan. Ataupun seorang penyanyi yang kita semua tahu lagunya. Seorang penyanyi yang bernama Gracia. Nah, dia juga memiliki kekurangan. Matanya kurang sempurna. Namun, mereka bisa melakukan pekerjaan yang luar biasa yang dapat dilakukan orang-orang yang memiliki anggota tubuh yang lengkap, teman-teman. Untuk Nick Vujicic dan Gracia, Tuhan memiliki rencana yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Walaupun mungkin mereka tidak mengalami kesembuhan, mujizat, mereka seketika bisa punya kaki, punya tangan, atau mereka seketika bisa melihat, memiliki mata yang sempurna. Walaupun hal itu tidak terjadi dalam diri mereka, tetapi teman-teman, melalui kehidupan mereka, keseharian mereka, di mana mereka tidak memerlukan bantuan orang lain, dan suasana hati mereka yang tetap bersyukur kepada Tuhan dengan segala yang terjadi dalam kehidupan mereka, kesaksian hidup mereka telah menjadi berkat untuk banyak orang di luar sana. Bahkan menjadi berkat juga bagi Kak Kesia dan bagi teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman melihat atau mungkin ada keluarga atau sahabat atau orang-orang di sekitar teman-teman yang tidak memiliki anggota tubuh yang lengkap atau mereka bisa disebut cacat, nah, teman-teman tidak boleh menertawakan mereka ya, dan jangan mengejek mereka juga. Karena Tuhan sudah menciptakan keadaan mereka yang sedemikian untuk kemuliaan namanya. Tuhan memiliki rencana yang indah dalam kehidupan mereka semua. Nah, jadi hari ini kita harus bersyukur untuk segala sesuatu yang kita miliki saat ini. Kalaupun teman-teman ada yang memiliki anggota tubuh yang tidak lengkap, atau teman-teman tidak bisa melihat, atau tidak bisa berjalan, dan banyak hal lagi, teman-teman harus tetap bersyukur dan percaya bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan teman-teman. Amin. Nah, bagi teman-teman yang memiliki anggota tubuh yang lengkap, yang bisa melihat, berjalan, bisa berbicara, memiliki tubuh yang normal, nah, Kak Kesia mau mengajak teman-teman untuk kita berdoa bersama-sama bagi teman-teman yang lain atau keluarga yang memiliki cacat fisik atau tidak
memiliki tubuh yang sempurna. Kita mau berdoa untuk mereka agar Tuhan menyatakan kuasa dan kemuliaannya bagi mereka semua. Amin. Wah, firman Tuhan luar biasa ya teman-teman. Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa. Dia bisa menyembuhkan segala sakit penyakit. Dia bisa membangkitkan orang yang mati. Dan banyak hal kuasa Tuhan itu luar biasa. Oleh sebab itu mari kita terus percaya dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Oke, sebelum kita berdoa, ayat hafalan kita dari Yohanes 9 ayat 2-3. Nah, orang yang lahir cacat bukan akibat dosanya sendiri, bukan pula akibat dosa orang tuanya. Jawab Yesus, melainkan untuk menyatakan kuasa Allah. Nah, walaupun panjang tapi Kakek Sya harap teman-teman bisa menghafalkan ya. Dan dikirimkan videonya ke Sekolah Minggu di Udara. Oke teman-teman? Oke, ya firman Tuhan sudah selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang empunya segalanya Tuhan. Tuhan, saat ini kami bersatu hati, kami berdoa bagi orang-orang di luar sana, di sekitar kami yang mereka tidak memiliki tubuh yang sempurna. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Tuhan, berikan damai sejahtera, sukacita, dan biarlah mereka dapat menjadi berkat dimanapun mereka berada. Berkati juga anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah Sekolah Minggu di Udara. Kau memberkati sekolah mereka, apapun yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil. Masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan ini dapat kami lakukan untuk kami terus bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mimi, Ya. tadi Mimi dengerin firman Tuhan dengan baik nggak? Oh iya dong, pastinya, Koko. Nah, terus Mimi belajar apa dari firman Tuhan hari ini? Apa ya? Itu loh Koko, kita itu harus bersyukur dengan fisik yang Tuhan berikan. Kalau ada teman kita yang memiliki cacat fisik, nah harus disupport ya teman-teman. Jangan dijauhi, apalagi dibully. Nggak boleh ya Koko. Iya, bener banget Mimi. Nah, teman-teman harus lakukan firman Tuhan ya. Benar. Nah, sekarang kita mau ngapain nih Mimi? Kita mau sama-sama mengerjakan aktivitas. Yeay! Shalom teman-teman, aktivitas kita hari ini adalah menyusun kalimat dengan angka. Contohnya, A sama dengan 1, B sama dengan 2, atau seterusnya, Z sama dengan 26. Nah, yang di samping ini dibaca taat ya teman-teman, karena 20 itu sama dengan T. Nah, ini kalimat pertama, teman-teman bisa perhatikan dengan baik. Nah, yang kedua, ini dibaca apa ya teman-teman? Dan ini yang ketiga. Yuk lanjut yang keempat. Dan ini yang kelima. Oke, selamat mengerjakan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ya, Dikerjakan mudah ya. kan? Iya Oke. dong. Koko, ngerjainnya bareng ya sama Mimi. Ya, siap. Nah, teman-teman, ibadah kita udah selesai. Oh, Sedih ya? sedih. Ya, tapi minggu depan kita ketemu lagi ya. Oke. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.